Setiap tanggal 24 Juni telah ditetapkan sebagai Hari Bidan Nasional. Badan Pusat Statistik mencatat ada sekitar 300.000 lebih jumlah bidan di Indonesia pada tahun 2022 lalu. Jumlahnya meningkat 16% lebih dibanding tahun sebelumnya. Sayang, peningkatan jumlah bidan tidak diiringi dengan peningkatan kesejahteraan bagi mereka. Utamanya bagi mereka yang mengabdi di pelosok negeri. Inilah yang dihadapi Rosmanawati, seorang bidan yang bertugas di Desa Batu Rotok, Kecamatan Batulante, Kabupaten Sumbawa. Rosmanawati adalah warga asli Batu Rotok yang telah bertugas sejak 2010. Setiap harinya, ia bergegas ke puskesmas pembantu Desa Batu Rotok untuk melayani pasien yang berkunjung. Rata-rata warga yang datang berobat membawa anak mereka yang tengah sakit. Wilayah di dataran tinggi dengan cuaca tak menentu membuat anak-anak rawan sakit. Genap 13 tahun Rosmanawati mengabdi, hari-hari yang dilalui tak hanya berakhir di pustu saja. Ia kerap menjemput bola atau berkeliling, mengingat wilayah desa yang sangat luas, apalagi terdiri dari 10 dusun. Minimnya tenaga kesehatan di puskesmas pembantu membuat ia tak punya pilihan lain. Medan yang dilalui bukanlah aspal mulus, melainkan jalur bebatuan dan menanjak. Hari ini, perjalanan Rosmanawati mengunjungi pasien yang sedang hamil. Desa Batu Rotok tercatat sebagai wilayah yang memiliki angka kematian janin dan bayi paling tinggi. Sebagai seorang bidan, tentu menjadi tugas utamanya untuk dapat mengurangi angka kematian. Belum sampai di tujuannya, kami bertemu salah seorang warga Batu Rotok. Ia panik karena kondisi istrinya yang sedang hamil lalu mengalami kontraksi. Kami pun bergegas menuju ke rumahnya. Tiba di rumah pasien, bidan Rosma memeriksa pasien. Kondisi Susanti rupanya tengah alami ketuban pecah, sehingga harus segera dibawa ke rumah sakit. Bidan Rosma menyampaikan kepada pihak keluarga agar mengerahkan warga sekitar untuk menyiapkan tandu dan kendaraan. Ini kondisi darurat yang harus dihadapi ketika ada ibu hamil yang harus dirujuk. Ini ternyata sudah mengalami air ketubannya pecah dan pas diperiksa observasi oleh Bu Bidan tensinya tinggi. Jadi mau nggak mau harus dibawa dan ini akan nanti bergotong royong dengan warga di sini untuk menuju jalan besar sampai mobil yang membawa ke rumah sakit. Ya Bu ya? Iya. Oke. Tahan Bu. Jalan pelan-pelan. Sedikit pelan-pelan. Jarak dari rumah pasien ke jalan yang bisa diakses mobil kurang lebih 2 km. Warga pun bahu-membahu membawa tandu sebagai aksi penyelamatan yang harus dilakukan terhadap Susanti yang sedang dalam kondisi darurat. Inilah yang harus dihadapi oleh masyarakat Batu Rotok ketika bertemu dengan keadaan darurat. Ini suasananya sangat genting sekali karena betul-betul ibu ini taruhannya nyawa untuk melahirkan anaknya. Dan di sini fasilitas kesehatannya sangat-sangat minim. Jadi mau nggak mau dirujuk. Jika di kota besar kondisi macet kendaraan menjadi penghalang keadaan darurat, di masyarakat pelosok berkali lipat tantangannya. Bu, jadi ini ada masalah apa sama kehamilan si ibu sampai harus dirujuk? Yang pertama itu Bu, ketuban pecah sudah lebih dari 24 jam. Terus yang kedua tensinya tinggi 170 per 100. Kita nggak berani tangani karena ini sudah termasuk PEB. Dari kemarin kita mau rujuk, tapi karena kendala mobil hardtopnya masih hujan, nggak bisa naik, makanya kita terpaksa tandu begini. Harus pakai tandu, semua orang kampung itu harus saling membantu sampai tempat motor atau mobilnya bisa naik.
karena jumlah kehamilan itu di kampung ini sampai 100-an. Jumlah warganya juga banyak. Iya, sekali. warganya juga banyak, dusun-dusunnya juga wilayahnya lebih banyak di luar kampung. Butuh waktu 3 atau 4 kilo perjalanan kaki. Itu jarang sekali. Kalau musim kering bisa pakai motor, tapi kalau pas hujan harus jalan kaki, butuh waktu 4-5 jam. Tahun kemarin melahirkan di Purwak Bialung karena ditandu segini jam 3 subuh dia melahirkan prematur, dia bayinya nggak bisa kita selamatkan karena alat yang terbatas. Rosmanawati sangat prihatin terhadap kondisi pilu yang dihadapinya bersama masyarakat desa Batu Rotok, terutama ketika telah berupaya keras namun gagal menyelamatkan janin yang harusnya terlahir. Tiap dihadapi dengan situasi darurat seperti ini, ia harus mengerahkan segalanya agar ibu dan bayinya bisa selamat. Tiba di mobil pengangkut pasien, Rosmanawati beserta rombongan masih harus menempuh medan ekstrim untuk mencapai rumah sakit. Satu-satunya lokasi untuk merujuk pasien darurat yakni ke RSUD Sumbawa di pusat kota dengan jarak tempuh 69 km dari desa Batu Rotok. Jumlah penduduk mencapai 1.400 kakak di desa Batu Rotok. Seharusnya memenuhi kriteria untuk dihadirkan fasilitas puskesmas memadai, bukan hanya pustu saja. Kini, terdapat 9 tenaga kesehatan di pustu desa Batu Rotok. Dengan 8 diantaranya petugas sukarela, artinya hanya Rosmanawati yang sudah memiliki status sah sebagai bidan. Mereka yang berjumlah 9 orang itu memiliki tugas terhadap lebih dari 4.000 jiwa penduduk desa Batu Rotok. Sungguh ironi. Rotan merupakan tanaman hasil hutan yang pada umumnya dijadikan kerajinan tangan. Tumbuhan rotan muda pun bisa dimakan. Bahkan di desa Batu Rotok, rotan menjadi menu hidangan khas yang disajikan. Ciri rotan yang diambil untuk dikonsumsi adalah yang masih belum matang. Hal ini terlihat dari warna kulit batang rotan yang belum begitu hijau. Masyarakat desa Batu Rotok rela mencari rotan ke dalam hutan, meski berjarak puluhan kilometer dari pemukiman. Hal ini mau tidak mau dilakoni, sebab rotan tak dapat tumbuh di perkebunan dan butuh perawatan ekstra untuk dibudidaya. Ternyata rotannya bisa dimakan langsung. Cuma memang ada jenis yang berbeda, ada yang pahit, dan kalau yang ini yang warnanya agak merah itu rasanya tuh tawar. Jadi di sini semacam apa ya, kita ke hutan seperti aktivitas berburu, tapi ini berburu tanaman. Pak Darman, jadi kalau aktivitas mencari rotan ini dalam rangka apa sih Pak biasanya? Dalam rangka ya tanda syukuran, ya misalnya itu ada pesta itu gitu bisa kita ngambil buat cari ini supaya ya orang itu enak makan itu. Tapi memang harus ke hutan gini Pak? Ya memang tidak ada kalau di dalam hutan ini lingkungan ini. Tumbuhnya memang di sini. Di sini. Kalau di dekat-dekat pemukiman nggak ada? Oh, tidak ada itu. Nggak ada. Nggak bisa tumbuh itu kalau di sini. Nah Pak, tapi kalau selama ini rotan nggak pernah dibudidaya atau misalnya dijadikan kerajinan di kampung atau Enggak. nggak? Enggak. Memang untuk dikonsumsi aja? Iya itu. Oh gitu. Oke, jadi belum pernah juga mencoba menjual keluar ya? Belum. Kalau untuk kendala gitu mungkin Pak, yang sampai hari ini masih dirasakan tuh apa sih Pak? Transportasi ini sama listrik itu Ibu. Hmm. Memang itu gejala paling utama itu. Ya kami mohon kepada pemerintah itu tolong perhatikan kami masyarakat ini. Itu saya Supaya harapkan ya supaya kami ini dapat kebutuhan kami dapat lancar itu. Pencarian rotan yang telah dilakukan memang dikhususkan bagi saya yang dianggap sebagai tamu di desa Batu Rotok. Usai merasakan langsung pencarian rotan ke dalam hutan, kini saatnya untuk mengolah rotan menjadi sebuah masakan.
Ini rotan yang tadi kita ambil dari hutan, sekarang mau diolah. Kalau orang sini bilangnya budak rotan, itu makanan khas. Jadi ini bumbunya lagi dipersiapkan sama ibu-ibu. Saya lagi motong-motong rotannya dulu. Keras, Pak. Tak perlu waktu lama agar masakan budak rotan jadi. Batang rotan hanya perlu direbus hingga teksturnya empuk dan disatukan dengan bumbu dapur. Sajian khas budak rotan biasa dipadukan dengan ayam kampung sebagai lauk pelengkap. Jadi ternyata ini hidangan khas yang wajib ada kalau misalnya ada acara hajatan. Rasa dari rotannya ini memang agak pahit, tapi dipadukan dengan ayam dan nasi panas gini, jadi nikmat banget untuk makan siang kita hari ini ya Bu, Pak ya? Iya. Oke. Jika memiliki kemampuan lebih, sebenarnya tanaman rotan bisa dibudidaya dan dapat dioptimalkan sebagai salah satu potensi desa Batu Rotok. Namun apa daya, segala keterbatasan yang ada seperti minimnya pengetahuan untuk mengembangkan rotan, membuat rotan hanya sebagai bahan konsumsi saja. Jadi untuk mengambil jeruknya ini buahnya harus memanjat pohon kayak gini, dan memang sudah terbiasa kalau orang sini tuh tidak pakai alat keselamatan apapun.